Nah, Bu Titing, kita lanjutkan kan pembahasan kita hari ini. Kalau tadi kan sempat disinggung juga tuh Bu Titing bahwa bisa juga loh masing-masing sama-sama WNI tapi melakukan pernikahan di negara lain. Apakah itu sah, Bu? Ya, oke. Kembali, undang-undang menyatakan bahwa perkawinan di luar negeri adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh bisa sama-sama warga negara Indonesia tetapi dilakukan di luar negeri, bisa antara WNI dengan WNA. Nah, pertanyaannya sekarang, apabila perkawinan itu sama-sama satu agama mungkin tidak masalah. Tetapi bagaimana yang menjadi masalah itu adalah kalau perkawinan itu dilakukan karena perbedaan agama. Jadi di sini ada kehidupan hukum. Itu yang jadi diperbolehkan. Jadi perkawinan baru dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, dan perkawinan harus dicatat ya. Nah itu seperti itu, dan diuntuh ke dalam pasal 8 adanya larangan perkawinan beda agama. Oke. Di satu sisi Bu Titing, masyarakat Indonesia mendasari ikatan perkawinan adalah untuk mengikat rasa saling cinta. Bukan hanya berdasarkan agama. Lalu ketika pernikahan itu dilaksanakan di negara lain, apakah hal-hal yang akan terjadi selanjutnya setelah pernikahan tidak sah secara hukum? Ya, begini Mbak, ini yang menjadi masalah. Seandainya mereka melangsungkan perkawinan di luar negeri dengan dasar untuk mensahkan perkawinan beda agama, jelas itu melanggar pasal 16 AB dan melanggar pasal 2 Yungto pasal 8 Undang-Undang Perkawinan. Nah, begitu pulang ke Indonesia karena dia berselubung ya di bawah naungan perkawinan di luar negeri, ayat 2-nya dikatakan bahwa 1 tahun setelah melangsungkan perkawinannya harus pulang, didaftarkan. Nah, jadi dengan didaftarkan itu konotasinya atau pendapat seolah-olah bahwa itu dilegalkan. Didaftarkan ke catatan sipil gitu ya, Bu? Ke catatan sipil seperti itu. Seakan-akan dilegalkan, tapi ini tidak. Tapi ini tidak legal artinya, tidak sah. Sebetulnya tidak sah sebetulnya seperti itu. Tapi kenyataannya seperti itu di Indonesia itu. Oke, kita balik dulu, Bu. Ketika pernikahan dilakukan di luar negeri, itu sah tidak? Ketika sama-sama warga negara Indonesia? Sah, selama warga negara Indonesia itu melaksanakan persyaratan sahnya perkawinan, yaitu syarat yang materialnya dilaksanakan, syarat materialnya, syarat yang menyangkut tentang diri pribadi dari orang-orang yang akan melangsungkan perkawinannya dilaksanakan oleh para pihak warga negara Indonesia, sah. Nah, sedangkan sahnya yang lainnya adalah prosedurnya, tata caranya, mereka itu mematuhi hukum di mana perkawinan itu dilangsungkan. Itu sudah sah, Mbak. Tapi kalau yang seperti tadi saya katakan, bahwa mereka melangsungkan perkawinannya karena berdasarkan adanya perkawinan beda agama, yaitu jelas-jelas melanggar ketentuan pasal 16 AB, Yungto pasal 2 dan pasal 8 Undang-Undang Perkawinan. Oke, tapi itu kan akan menjadi tidak sah jika pihak lain bisa membuktikan bahwa pernikahan dilangsungkan hanya karena untuk melonggarkan syarat perbedaan agama. Ya. Ketika tidak bisa dibuktikan artinya sah? Apabila tidak dibuktikan di Indonesia? Artinya apabila tidak bisa dibuktikan bahwa tujuan utamanya untuk mensahkan pernikahan beda agama? Ya, mereka pulang ke Indonesia memperlihatkan bukti otentiknya dalam hal bahwa dia ada surat pernyataan bahwa dia sudah melangsungkan suatu perkawinan. Catatan sipil bukan menikahkan, hanya mencatatkan saja, Mbak. Ya. Oke. Nah, Bu Titing, ketika ada kasus seperti ini kan sebenarnya sudah kisah lama ya, sudah bertahun-tahun ini banyak terjadi di Indonesia. Lalu ketika ada sengketa pernikahan, ada perceraian, apakah ini juga menggugurkan pernikahan yang sebelumnya sudah ada? Perceraiannya di mana dulu, perkawinannya di mana dulu, Mbak? Ketika pernikahannya tadi kita sebutkan di luar negeri, Bu. Dan perceraiannya di Indonesia. Ya, itu tadi apabila perkawinannya dilakukan di luar negeri, kita kan punya undang-undang.
punya aturan khusus, ya, Undang-Undang Nomor 174 dan 16 AB atau Undang-Undang tentang Perdata Internasional. Nah, bagi warga negara Indonesia ya jelas harus mematuhi aturan hukum yang ada, yaitu Undang-Undang Perkawinan. Misalnya perceraian, ya tentang perceraian. Perceraian itu apa? Putusnya perkawinan itu kan terdiri dari kematian, kemudian putusan pengadilan dan perceraian dan putusan pengadilan. Alasannya itu harus jelas sesuai dengan pasal 39 penjelasan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Jadi semua ketentuan yang berkaitan dengan masalah hukum keluarga apabila dia melakukan suatu perbuatan hukum di luar negeri, selama ia sebagai warga negara Indonesia, ya kita tunduk kepada hukum nasionalnya, Mbak. Iya. Karena kita menganut sistem personality, itu seperti itu. Baik, bagaimana dengan ketentuan ius soli dan ius sanguinis? Apakah Bu Titing bisa menjelaskan secara lebih jelas lagi terkait hal ini, Bu Titing? Ya, kalau ius soli itu kan dulu ya, sebelum adanya undang-undang yang baru tentang kewarganegaraan nomor 16 tahun 2006 ya, tanggal 12 tahun 2006. Ius soli itu adalah berazaskan tentang keturunan. Jadi kalau misalnya seorang anak lahir pada saat itu, maka anak itu sudah dengan sendirinya atau otomatis menjadi warga negara ayahnya. Nah, sedangkan kalau ius soli adalah mengikuti di mana tempat kelahirannya, gitu Mbak bedanya. Nah, namun sekarang setelah adanya undang-undang yang baru, maka ini menjadikan suatu angin segar mungkin ya bagi para wanita Indonesia khususnya yang menikah dengan WNA, karena undang-undang yang baru itu memiliki azas bahwa tidak memakai ius soli dan ius soli itu dan sebagainya, atau azas kewarganegaraan tunggal atau azas kewarganegaraan di mana harus tunduk pada seorang ayah dan sebagainya, tetapi dibuatkan suatu solusi yang luar biasa sangat baiknya, mungkin tujuannya adalah untuk melindungi kaum wanita dan anak, itu dengan adanya kewarganegaraan ganda. Nah, kewarganegaraan ganda ini apabila lahir seorang anak dari seorang WNI, misalnya ibunya WNA bapaknya, atau dibalik WNA ibunya WNI bapaknya, maka diberikan oleh negara itu adalah kewarganegaraan ganda selama batas waktu adalah 18 tahun ditambah 3 tahun setelah 18 tahun itu, untuk menentukan nanti apakah si anak ini mau ikut warga negara ibunya atau mau ikut warga negara bapaknya. Oke, artinya sampai 18 tahun anak ini memiliki kewarganegaraan ganda. Dan ditambah 3 tahun lagi untuk menetapkan pilihannya ya, mau warga negara Indonesia atau kewarganegaraan asing.